Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Senin 20 November 2023 dengan Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Lembata dukung penyelenggaraan Festival Lamalera. BNN Republik Indonesia deklarasikan wisata bersinar di Labuan Bajo. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lembata mendukung penuh penyelenggaraan Festival Lamalera di Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Festival Lamalera Lembata yang digelar mulai hari ini 20 November 2023 hingga 25 November 2023 mendatang di Desa Lamalera A Lembata merupakan festival budaya ketahanan pangan dari Desa Lamalera A sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang partisipatif guna menumbuhkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, kemampuan, kepedulian, dan kebersamaan segenap lapisan masyarakat untuk membangun kemandirian, kesejahteraan, dan penghidupan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lembata, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan UMKM Kabupaten Lembata, mendukung penuh berlangsungnya festival tersebut. Demikian seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan UMKM Lembata, Yakobus Wuwur, kepada RRI. Dirinya mengungkapkan pihaknya akan mendorong semua pihak untuk terjun dan terlibat dalam menyukseskan festival tersebut dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dijadikan event pengangkat pariwisata lokal di daerah tersebut. Jadi Dinas Pariwisata itu apapun event yang diselenggarakan di daerah yang motifnya apakah pariwisata itu sendiri atau event-event lain, itu kami selalu memberikan dukungan selama dapat diberikan dukungan. Jadi untuk yang di Lamalera itu rupanya kegiatan yang diinisiasi oleh desa dan teman-teman dari Pamong Budaya, pegiat budaya di bawah Kemenristek, lebih spesifik di Dirjen Kebudayaan, di Direktorat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Kita tetap memberi dukungan, memberi apresiasi untuk event ini dan memberi informasi ke publik untuk dapat menikmati event yang diselenggarakan itu. Jack Wuwur juga mengungkapkan pemerintah mendorong kemajuan dalam mengangkat kekayaan dan kearifan budaya lokal untuk dijadikan suatu ikon pariwisata di daerah tersebut dan berharap kegiatan festival tersebut dapat membawa manfaat bagi para multi pihak seperti pengrajin, pelaku seni, pelaku ekonomi, kelompok tani, dan juga semua pihak yang terlibat sekaligus memperkaya agenda pariwisata kabupaten tersebut. RRI ND Lady Badin melaporkan. Alokasi dana yang disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 mencapai 1,1 triliun. Dana tersebut diberikan kepada dua komponen penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan juga Bawaslu, yang tersebar di 22 kabupaten kota yang ada di Provinsi NTT. Penjabat Gubernur NTT Ayodhya GL Kalake mengatakan, pengalokasian dana hibah untuk pilkada serentak di daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan suksesnya hajatan demokrasi tersebut, dan dirinya berpesan kepada komponen penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu di masing-masing kabupaten kota agar bisa memanfaatkan dana yang sudah dialokasikan secara baik dan juga bertanggung jawab, karena penggunaan dana secara baik akan berdampak pada pelaksanaan pilkada yang berkualitas, transparan, dan juga demokratis. Penandatanganan NPHD tersebut berlangsung di Aula El Tari Kupang pada Rabu 15 November 2023 lalu. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebagai upaya extraordinary dalam pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika,
P4GN di Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Republik Indonesia mengunjungi Labuan Bajo dan juga menggelar kegiatan launching wisata bersinar bersih narkoba. Informasi ini selengkapnya disampaikan Epi Wahab. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengunjungi Labuan Bajo dan menggelar kegiatan launching wisata bersinar atau bersih narkoba sebagai salah satu upaya ekstraordinari dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pemberantasan dan penanganan kasus narkotika yang telah dilakukan. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Petrus Reichardt Golose menyampaikan bahwa kegiatan launching wisata bersinar ini sebagai langkah antisipatif pencegahan narkotika mengingat Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kawasan rawan narkotika di Indonesia. Hari ini kita mendeklarasikan wisata bersinar, wisata yang bersih dari narkotika. Kenapa harus kita lakukan ini? Ini adalah bentuk antisipasi Labuan Bajo ke depan akan menjadi besar. Labuan Bajo akan menjadi the best tourist destination. Kita harus antisipasi bahwa Labuan Bajo tidak akan menjadi tempat untuk pengguna narkotika, apalagi peredaran atau pengedar daripada narkotika. Kita tahu bersama bahwa NTT ini sebenarnya nomor 32 untuk kawasan rawan narkotika di Indonesia. Jadi termasuk berhasil untuk menekan. Tetapi dengan adanya perkembangan tourism, kita harus antisipatif. Petrus Reichardt Golose juga menambahkan bahwasannya sejauh ini BNN sudah berupaya menurunkan peredaran narkotika dan prevalensi peredaran narkotika yang turun sebanyak 0,22% di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Jadi saya katakan di sini bahwa angka prevalensi 2021 itu 1,95%. Kemudian tahun 2023 ini kita ukur lagi itu tinggal 1,73, berarti turun 0,22%. Artinya program yang kita lakukan itu berhasil menurunkan angka prevalensi di Indonesia sebanyak lebih dari 300.000 orang pengguna narkotika. Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan narkotika yang dilakukan oleh BNN RI, Kabupaten Manggarai Barat menduduki posisi teratas dari 13 kawasan rawan narkotika di NTT dengan kategori waspada, sehingga perlu mendapatkan penanganan yang komprehensif dan sinergi guna mencegah meluasnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kawasan ini. Pada momentum tersebut, Kepala BNN RI juga meluncurkan Labuan Bajo sebagai wisata bersinar, bersih narkoba. Selain itu, Kepala BNN RI juga memberikan apresiasi melalui sebuah penghargaan yang diberikan kepada Bupati Manggarai Barat atas komitmen dan dedikasinya dalam P4GN yang telah memberikan hibah tanah sebagai rencana pembentukan BNN di Kabupaten Manggarai Barat dan memberikan gedung pinjam pakai untuk operasional pelaksanaan harian Badan Narkotika Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lembata menyelenggarakan rapat pembinaan pengelolaan keuangan bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lembata pada hari Jumat 17 November 2023 yang berlangsung di ruang Media Center Bawaslu Lembata dan dipimpin langsung oleh Koordinator Sekretaris Bawaslu Kabupaten Lembata, Antonius Ilandang. Antonius Ilandang dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa pentingnya menjaga ketertiban administrasi jelang pemilu mendatang. Antonius juga mengungkapkan bahwa Panwaslu di 9 kecamatan wajib memastikan program kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan juga efisien. Selain itu, tetap menjaga kepercayaan masyarakat dalam proses pemilu dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan juga kepatuhan pada aturan yang berlaku. Berita terakhir. Memasuki musim penghujan, seluruh masyarakat dan juga stakeholder lainnya agar tidak membuang sampah melalui saluran drainase, aliran sungai maupun di tepi pantai. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Himbauan tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Meilani Indradewa pada Jumat 17 November 2023. Meilani mengatakan memasuki musim hujan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende terus berkoordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende dalam menangani tumpukan material sampah pasir pada saluran drainase, sementara Dinas Lingkungan Hidup dalam tupoksi menangani sampah yang menumpuk
dan berserakan di badan jalan. Melani menjelaskan, memasuki musim hujan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende sudah ada surat masuk dari bendara agar mengantisipasi masalah sampah karena setiap musim hujan semua sampah akan terbawa banjir dan bermuara di kawasan bendara. Melani mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende terus memantau betul mulai dari titik hulu karena dari hulu muara akhir dan berdampak bagi warga yang bermukim di daerah hilir atau dataran rendah. Kemudian DLH pun sudah melakukan koordinasi, misalnya dengan pihak PU dalam hal ini karena penanganan drainase menjadi kewenangan tupoksi dari PU. Artinya koordinasi, mari kita bersama-sama DLH dalam hal ini tupoksi menangani sampah, tetapi sampah yang sudah di dalam drainase ini mungkin di dalam juga ada material-material lain seperti pasir, batu dan sebagainya. Jadi koordinasi itu sudah dilakukan dengan. Lanjut Melani, pasca hujan deras hari pertama beberapa hari lalu melanda wilayah Kota Ende, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende memantau banyak material sampah yang menumpuk dan berserakan di beberapa titik ruas jalan dalam Kota Ende karena luapan sampah plastik dari saluran drainase. Sementara petugas Dinas Lingkungan Hidup hanya menangani sampah yang ada di badan jalan. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, kemudian sampah rumah tangga dapat disimpan pada tempatnya yang nantinya petugas kebersihan bersama truk sampah selalu beroperasi untuk mengangkut sampah. RRI Ende Rufinus Pula melapor. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.